Gue terlebih dahulu menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pihak mungkin yang sampai sekarang masih ngerasa apa yang gue lakukan di atas panggung selama masa kampanye itu terlalu menyerang, menyinggung, menyindir, merendahkan dan segala macam. Gue nggak mau cari pembelaan, ya itu cara gue, gue nggak mau cari pembelaan itu. Kita kasih solusi. David Nurbianto. Ini harus Kenapa? interface ininya tampilannya gini. Iya dong, karena kan lagi tahun-tahun panas. Gak, gue kaget. Gue pikir ini on the record aja lu menampilkan ini. Enggak lah. Tapi ternyata masuk ke kamera juga. Iya masuk dong. Kenapa Tuh. sih bro? Udahlah, ini kan udah. Lah. Aduh bro. Gini. Sebentar. Gua mau banyak bertanya sama lu justru Kenapa? nih. Kok nanya sama gue? Ya enggak banyak kan, kayak gue banyak hal yang mau gue tanyain terkait branding, kan lu ahlinya. Enggak lah. Kok. Ayo, Anda gantian jangan lah. mengalihkan perhatian ya. Anda jangan. Gantian lah bro, gue yang nanya bro, jangan lu. Sebentar. Yang namanya komika, justru gue baru tahu loh, Fit. Kenapa lah? Luas dan masuk dari segala arah dan ibarat pemain bola tuh gelandang. Nih ya, gue bahas ya. Kenapa gue ngundang lu lagi? Ini penting. Karena muka-muka lu tuh turut hadir membersamai tahun-tahun panas ini. Ada di mana-mana. Enggak. Baru aja rame sama Marcel, sama Vico. Sebentar, gini nih. Gue mau bahasnya gini. Mengenai tentang seniman atau mungkin stand up comedian di tahun-tahun sekarang ini gitu ya. Gue melihat bahwa kalian nih kenapa sih kayak ibaratnya lu kan yang gue tahu nih stand up comedian ini bisa ngeliat dari sudut pandang luar, kritis terhadap sesuatu gitu ya. Kerjanya kan di situ tuh. Oke. Nah, satu pertanyaan pertama, kenapa lu nggak ada di dalam? Lu bisanya cuma kritik tapi lu nggak memberikan solusi. Iya, lu nggak ada di pemerintahan apa segala macam. Maksudnya gue ikut kontestasi gitu, entah nyalek atau apa gitu. Iya, gue nggak tahu lah. Pokoknya intinya kayak gitu kan yang kita tahu. Lu pakai punya roasting lah, fitur-fiturnya lah di stand up comedian, ya kan? Ada roasting. Ada apa lagi sih biasanya? Fakta, berita lah, data lah, apalah gitulah. Iya. Ya, itu satu. Nanti lu bahasnya secara runut ya. Gue pengen highlightnya gue bongkar di depan biar teman-teman juga tahu apa isi obrolan kita gitu loh. Oke. Tapi ini nggak perlu kali dinampilin. Yang enggak. Lu kemarin rame loh ini loh. Ini banyak yang nggak kebagian loh, Fit. Apa sih? Ini Digital download. Iya. Ya, masih ada. Masih ada, serius? Masih ada. Nanti ya lu pantengin sampai akhir teman-teman ya kalau Iya, pengen tahu masih gimana ada, cara masih dapetinnya ya. Masih ada kan? Masih ada. Dan kayaknya harus cepet-cepet ditonton dah supaya isunya tuh masih relate ya. Ya. Digital downloadnya, show-nya David dekat dengan rakyat nih. Nah ini balik lagi. Nanti ya sebenarnya udah gue siapin sih di deskripsi di bawah, lo tinggal klik aja ya gimana cara buat ngedownloadnya. Ya. Lalu yang berikutnya gini, Fit, yang lo juga harus bahas. Kenapa harus stand up comedy sih yang belakangan ini muncul? Gue mau tarik ini dari tahun 2004. Ini obrolan kita mulai ya. 2004 ini adalah waktu itu kontestasinya SBY JK ya. Oke. Ya bersama Kita Bisa dan mungkin para paslon yang lainnya gue juga agak lupa lah Ya. tuh. Yang dipakai kan orang branding, which is ada guru gue di situ ya. Pakar branding Pak Subiakto. Lalu yang dibutuhkan biasanya temen gue juga dapat job public speaker buat mungkin di era debatnya. Ya, temen gue juga dapat job yaitu politikus. Temen gue juga dapat tuh marketer, dia marketing mungkin terkait campaign, strateginya, jualannya, tagline-nya dan seterusnya misal. Oke. Tapi tahun berjalan, tiap 5 tahun, 2009 masih mirip-mirip lah keterlibatannya si profesi ini. Lanjut lagi 2014. Masih ya udah mulai agak-agak berubah, artis-artis muncul, Raffi Ahmad dipakai waktu Public itu. figure lah ya. Public figure. 2024 kenapa jadi pada stand up comedian ya? Emang tuh orang tuh si pilpres siapa si paslon itu mau ngelawak? Ini urusan negara, jangan bercanda. Bawa negara tuh jangan joget. Lu marah-marah ke gue. Gue udah tahu nih pasti ujung-ujungnya dia mau memprotes kenapa ada kami ini ikut meramaikan pesta demokrasi di 2024 gitu ya. Iya kan? Secara bisnis dan karir ya. Gue Iya, nggak mau iya, ini nggak usah bahas-bahas yang udah lewat lah ya, udah pencoblosan. Gue pengen dari segi karirnya tuh stand up comedian nih. Pas gue pikir-pikir, iya juga ya, luas juga ternyata ya. Di branding, ada istilah personal branding. Oke. Orang ini di grooming, dibentuk, dikenal sebagai yang gagah, yang sederhana, yang patriotisme, nasionalisme, ya kan, belusukan rakyat banget. Itu gara-gara ulahnya orang branding, ya kan. Tapi di lu juga ada persona ya.
Persona ada. Public speaker, lu juga public speaking. Iya gak sih? Iya, konseptor, Nulis, ya, skrip, writing gitu ya. lu juga ada. Maksud gua, kok dipikir-pikir luas juga ya stand up comedy, makanya itu alasannya dipakai gitu kali ya. Bahas dari awal David. Oke. Gue mulai berangkat dari pertanyaan tadi, kenapa kita kok bisa seramai ini yang ikut meramaikan Pilpres di 2024. Secara karir ya, kita ngomongnya bisnis karir bisnis gitu dan loh. karir lah. Gue justru orang yang kaget dan tidak menyangka bahwasanya kami ini stand up comedian sekarang sudah naik level dari hanya sekedar objek. Objek politik ya, menjadi subjek politik gitu. Objek keterlibatan. politik, ya keterlibatan, soal keterlibatan. Di mana gue inget banget 2 pilpres sebelumnya. Ini gue cerita aja ya, gue pribadi memang seneng sama yang namanya pesta demokrasi. Gue kayaknya nggak cuman pengen sekedar jadi pemilih yang datang ke TPS, tapi pengen juga ikut meramaikan di kampanye. Karena gue seneng bro, gue seneng sekali sama kegiatan itu. Makanya 2 pilpres sebelumnya, di 2 periode Pak Jokowi, gue ikut rame-ramenya tuh. Ya gue dukung, gue 2 periode itu gue nyoblos Pak Jokowi dan gue ikut kampanye rame-ramenya. Tapi gue ngerasa hanya sebagai objek yang dimana ya hanya datang dan meramaikan, bukan ikut menjadi bagian. Beda ya. Ya. Relawan dan lain-lainnya dulu lah ya. Menonton, sekarang ditonton, gitulah. Kurang lebihnya lah. Jadi subjek yang juga ikut diperhitungkan sebagai vote getter atau semacamnya lah, ikut di apa ya, bukan diminta ya, ikut diharapkan untuk bisa menginfluence orang, terutama penikmat karya kami dan followers kami ya, menjangkau itu aja deh dulu, bukan yang di luar-luar. Nah itu gue nggak nyangka bahwasanya di 2004 ini stand up comedy udah ada di level itu. Berarti kan artinya kami semua naik derajat gitu, naik level, bisa diperhitungkan gitu di dunia, di hajatan yang menurut gue, adakah hajatan sebesar hajatan Pilpres bro di negara kita? Emang udah atau negara kan itu di atasnya apaan? Apa? Lurah kan nggak mungkin kan? Ya, udah mentok di situ. Iya, ini kan hajatan paling besar kan. Gue sih nggak menyangka, dan ya gue sih cukup senang dan apa ya istilahnya, ikut berbahagialah. Dengan teman-teman yang memang ada di semua paslon gitu, ikut meramaikan. Nah, jadi kita nggak lagi tendensi ke salah satu paslon ya. Artinya ada kok di semuanya. Iya kan, kayak misalnya kita lihat ya, tanpa nyebutin yang mananya lah karena udah lewat juga gitu ya. Nomor berapa apa segala macam udah nggak pakai nomor-nomor deh. Udah nggak relevan juga. Iya udah nggak relevan juga, dan udah kita tahu juga ini kan arahnya kan yang jadi beliau gitu. Sudah kita hormati, kita hargai, kita taati, kan selesai gitu ya. Siapapun pemimpin kita gitu. Tapi anyway yang mau gue bahas tuh gini, Fit. Kayak tiba-tiba kita sebutin aja lah komika-komika yang terlibat ya, subjek yang lain sebagainya tadi yang lu bilang, Marcel, Kiki, siapa lagi sih? Viko, terus Tretan, iya, Tretan, Coki, iya, terus Afif ya, iya, Abdur Afif, Ari Kriting, ya, Mosidik, Semi, siapa satu lagi dari timur tuh? Mamat. Ikan maksud gue kan ini kan jadi kayak yang wajah-wajah ini yang gue nggak yang gue nggak temukan di tahun 2004. Oke lah 4 kayaknya kejauhan ya. Yang deket-deket aja lah 14 gitu. Iya kan? Maksud gue public figure tuh 14-19 tuh public figure tuh, Raffi Ahmad dan kawan-kawan tuh. Iya kan? Which is Raffi Ahmad itu ke Pak Prabowo juga gitu kan. Pilgub 2017 Pak Anies, Pak Ahok, kayaknya nggak segitunya juga ya. Iya, artinya ya makanya tadi gue turut happy. Artinya kan ini pencapaian bagi kami para stand up comedian, di mana artinya mungkin di saat ini adalah tingkat kematangan kami adalah di saat ini, yang dimana itu sudah kita bangun panjang kan, sepanjang karir kita kan membangun untuk kita bisa dikatakan matang, bisa dikatakan itu tadi punya nilai, punya value. Ya menurut gue di tahun ini. Nah pas lu lihat dulu emang kenapa? Maksud gue gini, kok perubahannya drastis ya? Dalam artian
memangnya dulu tuh stand up comedian tuh dipandangnya apa sih dari sudut pandang pemerintah? Itu dulu deh, hanya penghibur aja. Iya, kami adalah iya penghibur. Udah. Penghibur aja, penghibur. Heeh. Adapun kami banyak dilibatkan di acara-acara hiburan ya karena memang jasa kami melawak ya, juga dibutuhkan oleh TV, dan pada saat zaman dulu kan platform stand up comedy kami adalah platform yang masih fresh juga kan, jadi banyak diperas di media istilahnya ya. Oke. Nah kami ngerasa, kalau gue pribadi ini ya, tidak mewakili siapa-siapa, ini mewakili gue pribadi, gue ngerasa di periode yang sekarang atau di tahun inilah kami ada di tingkat kematangan yang dimana kami sudah punya masa penikmat yang loyal, yang nonton karya kami dari dulu sampai sekarang. Bahkan dalam tanda kutip loyal customer kami yang terus membeli karya-karya yang kami ciptakan. Masing-masing komik udah bukan lagi stand up untuk semua orang, tapi untuk pasarnya masing-masing. Selayaknya sebuah produk yang punya pasarnya masing-masing, iya kan? Iya. Kalau dulu tuh kami masih stand up untuk semua orang loh. Dan semua orang nonton stand up bukan karena mau nonton orang ya, tapi nonton stand up-nya. Oke. Iya. 5 tahun pertama gue masih ngerasa orang mau nonton stand up-nya karena masih kesenian stand up tuh begini ya. Iya kan? Jadi nggak peduli siapa orangnya, tetap ada penontonnya. Tapi sekarang kita ada di masa orang mau nonton stand up, gue harus lihat orangnya. Gila, udah jadi produk ya sekarang. Iya, udah jadi produk. Kalau gue ngerasa materi gue nggak cocok sama dia, ya dia nggak akan nonton gue gitu loh. Dia akan nonton orang lain yang ngerasa cocok sama dia. Jadi brand. udah jadi brand, udah jadi produk. Nah, gue ngerasa di tahun-tahun belakangan inilah, ya terutama ya ini kan masih di tahun 2024 ya, kita sedang ada di masa itu. Oke. Sebagai sebuah produk ya. Seru ya, gue jadi dapat insight mengenai, ya thank you Fit udah bersuara dalam hal ini. Bahkan gue jadi tahu lebih dalam sisi stand up comedian tuh dengan cerita-cerita. Oh iya, ada value-nya ternyata ya. Gini, apa yang membuat akhirnya sekarang jadi gemuk value-nya? Sebelum nanti gue bahas mengenai kan apakah jangan-jangan gara-gara kritisnya kalian, ya kan akhirnya kelihatan bahwa kayak wah, ini golongan-golongan ini cukup berbahaya juga ya. Dia tahu data, dia tahu fakta, tahu seluk-beluk, tahu problem kami. Kok bisa-bisanya ada mengkritik kami ini ya? Waduh nih, gue pikir cuma ngelenong doang nih orang-orang nih, gitu kan? Iya. Gue pikir cuma bikin ketawa. Ternyata juga bikin ikut ya. Mikir ya. Iya, ikut mikir ya. Ikut menyadarkan orang ya, gitu kan maksud lu? Iya, itu kali ya. Apa gimana ya? Hah? Tapi kan kalian juga berangkat dari awal kan begitu. Masa baru kecium sekarang? Iya, gue juga cukup aneh ketika ada beberapa orang yang dengan tendensi macam-macam ya mampir ke Instagram gue. Ya gue tau lah tujuannya untuk menghujat dengan berbagai macam cara lah ya. Iya kan? Okay. Tapi gue cukup aneh ketika ada orang yang dengan kalimat yang ya lalu fokus ngelawak aja lah, nggak usah sosok politik gitu lah. Terus iya artinya gue bisa dengan mudah ngebantah kalimat itu. Kalau lu menonton karya kami dari awal kami muncul sampai sekarang, dari dulu kami begini-gini aja. Dari dulu materi kami berangkat dari keresahan sosial, keresahan masyarakat. Kami mengcapture keadaan sosial di masyarakat. Kami mengcapture soal kemiskinan, ketimpangan. Kami mengcapture soal infrastruktur yang tidak merata. Kami mengcapture itu materi-materi kami. Kalau emang lu tahu kami dari dulu, nggak mungkin dong ada komentar ya lalu ngelawak aja, nggak usah sosok politis. Dari dulu kami berangkat stand up, walaupun tanpa kami niat untuk mengkritik ya bro. Ada otokritik tuh gini bro. Gue bikin materi nih, gue bikin materi yang sesuai dengan pengalaman pribadi ya, keresahan pribadi. Kan rumus stand up comedy tuh harus dari keresahan dan kejujuran, bukan sesuatu yang premisnya tuh bukan sesuatu yang dibuat-buat, dicari-cari, harus sesuai dengan apa yang kita rasakan, pengalaman pribadi dan sebagainya. Jadi validasinya tuh itu.
Selain bisa dipertanggungjawabkan kalau ada orang ngebantah, kita juga orang kita ngalamin. Ya itulah intinya berdasarkan keresahan pribadi dan pengalaman pribadi. Berangkatnya dari situ. Kadang kita nulis-nulis aja tuh. Nggak ada kita niat dari awal, gue pengen kritik pemerintah nih, gue pengen kritik kebijakan yang ngaco nih. Nggak ada. Kita ngobrol aja, ngalir aja. Begitu materinya jadi, ternyata selain bikin ketawa orang, bikin orang mikir. Iya ya, gila ya jalanan di kampung kita nih emang dari dulu begini-begini aja nih. Si David nih emang bener nih ngewakilin kita nih. Gue niatnya nggak kritik loh. Karena lu berangkat dari kejujuran. Iya. Gue niatnya ngelawak. Emang jujur begini kondisi jalan kita misalnya. Nah, Pak De Indro gue inget itu dia bilang di waktu gue kompetisi suci di tahun 2014 di Kompas TV itu namanya autokritik. Lu nggak niat kritik, tapi outputnya ada kritiknya. Ya ketika stand up comedian ngomongin kemiskinan. Gue nih miskin banget kan sering lu deh. Materi yang lucu banget kan yang ngomongin yang gitu-gitu ya. Marcel. Ya siapapun itu ada Marcel, ada banyak lah orang ngebahas soal penderitaan hidupnya. Ya kan dia lagi nyeritain cerita hidupnya dia. Nggak ada tuh niat kritik. Tapi begitu orang denger dari buset udah tahun berapa nih masih ada aja garis kemiskinan yang sampai segitunya, sampai rumah lantainya aja tanah. Kecolek tuh, jadi mikir. Oh berarti emang dari dulu sampai sekarang kemiskinan masih terus dipelihara ya. Hey, lo kan itu bukannya itu bunyi undang-undang kita, ya kan? Fakir miskin dipelihara negara. Iya sih, tapi ada dua mata pisau nih. Yang mana lu ngarahnya nih? Apa sengaja dipaksa nggak boleh naik statusnya apa gimana? Enggak, lu tuh lo aja yang jawab. Tapi ini gue suka deh episode ini, gue demen yang kayak obrolan perdagingan dan pervaluan gini. Kalau ada yang komen seperti itu artinya gini ya. Gue nggak tahu ya, juga mungkin ini takutnya dipertimbangkan juga apakah sombong apa enggak ketika lo balasnya kayak gini. Udahlah fokus ngelawak aja. Tapi kalau dipikir-pikir kan elunya mah di situ. Lah yang paslonnya yang ngedeketin elu ya. Lalu kita main akal sehat aja deh, dari mulai yang transaksional sampai yang relawan. Ya. Ya, dari mulai transaksional nih apa kita turun yang bener-bener dia mau membela gitu, misal gitu. Lah memang lu di situ. Lah justru harusnya yang komen gitu malu. Dalam artian lah berarti bukan masalahnya dianya di situ-situ aja, value-nya yang sudah berkembang ya. Iya, value-nya yang naik. Naik ya. Soalnya lu yang gini deh. Jujuran ya, tanpa harus nyebutin yang mana. Pasti kan ada yang secara transaksional kan? Ya. Pasti kan? Ya. Secara relawan juga ada kan? Ada. Ya, kita nggak lagi bahas nomor-nomornya, nggak udah lewat. Nggak usah lah bahas nomor. Iya kan? Terlepas dari itu kan relawan bela akhirnya disambut hangat sama si paslonnya. Iya. Kalau dianggapnya cuma kayak sekedar lu udah receh udah ngelendong aja udah gitu. Ya ngapain diajak buat nonton, diajak buat ini, buat itu. Berarti kan kalian memiliki value ya? Iya. Value itu tadi itu value. Nggak mungkin dong kita bisa terlibat segitu jauh. Iya. Untuk terlibat dalam kampanye ya. Ya kan macam-macam kan. Ya anggap kita ya kalau nggak usah ke yang lain-lain, misalkan gue jadi moderator Desak Anies gitu ya. Iya. Itu kan gue terlibat secara langsung kan. Iya. Sedekat itu terlibat secara langsung. Jadi subjek juga kan di situ. Yang harusnya kan memang undangnya host atau iya kan MC kayak, tapi kenapa stand up comedian itu aja poinnya. Makanya, berarti kan lu ada di sudut pandang kritis dan melihat dari sudut pandang keresahan di negara kan. Iya. Dan gue ngerasa value kami dianggap itu ya karena bukan gue yang minta. Bukan gue yang ngajuin proposal nih Pak. Ini apa namanya CV saya nih, pernah host di acara ini nih. Ini CV saya, ini harga saya. Mau nggak? Enggak, gue nggak melewati. Enggak gitu. Bukan gue yang minta, gue yang diminta. Jadi kan gue ngerasa, loh gue sebagai subjek, sebagai value gue sebagai seniman berarti ada lah gitu. Oke, dan mereka itu nganggapnya tuh dari segi kita ngomong value nih, asik nih. Transaksionalnya
meskipun relatif ya, rendah apa tinggi? Contoh misalnya kayak gue nih, tiba-tiba bukan siapa-siapa diambil, tapi kan dia pasti mikirnya kan kayak, aduh, lu kan di situ aja gitu. Aku coba deh murah. Ngerti maksud gue ya? Maksudnya beda dengan jebret sekian sekian ini gitu. Itu ada di mana ya batasannya ya? Nggak usah nyebut angka, Gue lagi pengen kupas bener-bener dari karir stand up comedian, purely. Udah itu aja. Gue nggak lagi giring kemana-mana. Iya, gue nggak mau cerita yang jebret, karena itu tidak terjadi di gue. Masa sih? Iya. Kalau stand up comedian kan ibaratnya kan taunya kan sudut pandang dari luar kritis. Tapi kan setiap 5 tahun sekali lu muncul dibayar sama paslon. 2 periode sebelumnya gue gak dibayar sama sekali lo sama Pak Jokowi. Masa ya? Cuma ikut ngeramein doang. Iya, cuma nih kayak karena seneng aja. Oh seneng nih dilibatkan gitu. Oh seneng nih bisa ikut rame-ramenya. Itu tadi perlu di highlight, perlu ditebelin ya. Karena memang guanya senang ikut terlibat dalam pesta demokrasi. Nah khusus di tahun ini gue punya pertimbangan lain bro. Gue pengen naik level dari objek jadi subjek. Itu tadi yang udah gue ceritain di awal. Gue ngerasa kayaknya kalau cuma ikut-ikut kampanye terus nonton dari belakang gitu, jadi penonton lagi, nilai gue, value gue itu tidak meningkat, tidak berkembang. Sebagai seorang individu kan kita kan harus terus upgrade kan. Nah gue ngerasa di tahun ini di 2024 gue punya chance, gue punya kesempatan untuk bisa jadi subjek. Nah, keinginan gue untuk jadi subjek disambut gayungnya kebetulan di kubu 01. Kenapa? Karena yang lu tadi bilang bahwa lu pengen naikin value. Maksud lu dengan kubu yang lainnya value-nya kecil karena istilahnya Anda selalu menggaungkan kalau intelek gabungnya ke sini. Gak. Apa sih? Gak, ini lebih ke value pribadi bro. Gue gak ngomong orang. Lu nih suka mancing-mancing ya? Lah, kan tadi lu bilang lain. Enggak, justru gue gini loh. Lu bilang tadi karena gue mau naikin value, berarti gue pilih yang memang dipilih sama orang-orang intelektual. Kan logikanya begitu gak sih? Enggak, gue gak ngebahas soal kaum intelektual loh. Value pribadi diri gue loh. Gue mengupgrade diri gue. Kebutuhan gue pribadi untuk mengupgrade diri gue ngerasa mengarahkan pilihan gue ke 01. Kenapa? Gini, kadang semuanya tuh nggak bisa diukur semata-mata karena uang. Ya kan ujung-ujungnya kalau lu nggak dapat uang kan tetap kita nggak bisa pungkirin hidupnya karena uang. Dukung yang ini gue nggak mau nyebutnya mana ya. Bisa terancam lo karirnya dia. Iya. Terus lu berani nekat, terus lu bilang semata-mata nggak karena uang. Lah, omong kosong. Besoknya tiba-tiba lu ntar pas nggak ada kerjaan gimana? Nah kita no yang komen-komen no. Emang nggak sadar bini lu sampai mau nangis? Udah kali jangan-jangan. Udah nangis parah bro. Udah nangis parah bro. Sampai sehari itu pernah dia nggak mau makan sampai nggak mau makan. Aduh. Itu udah bilang tadi gue bukan serta-merta karena uang. Tapi bahasa gue belum selesai. Itu siapa ya? Enggak, gue nggak ya. Ini pribadi ya. Kalau gue value integritas itu bukan semata-mata karena uang. Karena gue ngerasa uang bismillah lah bisa gue cari lah. Bismillah gue bisa usaha terus nyari uang. Tapi integritas yang udah gue bangun dari awal karir sampai sekarang itu yang gak mau gue gadai. Berat. Potongan TikTok lagi gue dapet tuh. Value yang dari dulu gue awal stand up udah ngomongin soal ketertinggalan masyarakat Betawi. Iya kan? Iya. Tahu gue. Termarginalkan. Iya kan? Tahu. Keresahan tentang bagaimana Jakarta tidak adil terhadap masyarakat Betawinya dan lain-lain. Sebelumnya kebon-kebon. Iya, gue bangun tuh, udah lama tuh dari awal karir gue udah ngomongin itu. Sekarang itu kan gedung-gedung tinggi, itu materinya David tuh, itu kena banget tuh. Iya, itu kan value kan, mengcapture apa yang terjadi di masyarakat, keadaan sosial di masyarakat. Sampai sekarang pun gue stand up masih begitu. Nah, gue ngerasa kalau lu tadi ngebandingin, alah semua juga nyari duit.
gue ngerasa gue mau memperjuangkan ini tadi yang udah gue bangun sejauh ini. Kalau gue melenceng sedikit untuk nyari duit, gue akan kehilangan ini semua. Oke. Udah simpel aja deh. Kenapa gue di 01 gitu? Gak ada duit. Ada. Udah nggak mungkin. Ada, tapi gue bisa jelasin prosesnya seperti apa. Bedanya, ya gue berangkat dari keinginan untuk berada di paslon 01 itu keinginan dari hati gue. Nggak berangkat atas dasar ditanyain red card, gue ngelempar red card atau mereka nanya red card, nggak ada dasar itu. Keinginan untuk deklarasi mendukung pun gue dan teman-teman gue, Abdur, Semi, dan teman-teman yang lain pada saat itu adalah itu keinginan pergerakan aja, murni pergerakan. Tidak ada atas dasar red card gue segini nih. Nah gue buat temen nih, gimana kalau segini? Nggak ada proses itu. Gue bisa jamin, gue bisa nggak usah sumpah-sumpahan lah ya kayak norak banget sumpah-sumpahan. Gue nggak melalui proses itu. Adapun setelahnya kami dilibatkan seperti gua jadi host Desak Anies, itu udah profesional aja. Profesional seperti halnya gue kerja aja. Oh, ada uangnya? Ada. Tapi kan profesional tuh kerja. Ya, gua kan juga emang selama ini kan juga gua kerjanya sebagai host. Iya, moderator ya. Moderator, MC, stand up atau stand up gitu. Ya gua baru di situ. Lo butuh jasa gua sebagai apa di sini? Oh, sebagai ini. Ya udah. Ini manajemen, ya udah lewat manajemen segala macam. Ini udah proses. Nah, proses transaksionalnya itu. Ya memang kerja ya. Iya. Di situ memang partai kerja. Oke, tapi gini Fit, tentang gadai-gadai value, personal brand apa segala macam ya yang udah dibangun bertahun-tahun. Kan kalau lo rasa bahwa ini adalah ancaman, yang nantinya gue nggak tahu karir gue kalau gue kesini minoritas, banyak yang gengsi dan seterusnya, akhirnya gue pilih gitu kan. Itu kan transaksional kagak dapet, malah jadinya parah. Malah jadi parah ya, malah opportunity ketutup gitu kan. Lah iya, lucu lagi. Peluang ketutup. Iya. Nah, mendingan sekalian transaksional. Ini bukan maksud gimana-gimana ya, tapi gue mengukur bahwa buktinya mereka ada kok yang kata lu tadi. Apa iya mereka menganggap bahwa semuanya menggadaikan value? Hati-hati, emang iya mereka semua. Siapa tahu memang mereka bodoh amat value gue emang begini. Atau mungkin sudut pandang yang lain ya. Belum tentu value gue tergadaikan kalau gue transaksional. Iya juga lagi. Iya, kadang. Tapi itu emang perkataan yang bikin gue gamang dan galau bro, terus terang. Dan gue sampai butuh istilahnya apa ya, saran dari orang lain lah gitu. Tentang gila, lu udah ngambil resiko sebesar ini, masa artinya returnnya kok nggak ada kan? High risk high return gitu ya. Lu udah ngambil resiko kehilangan pekerjaan, dihujat orang, betul kan? Iya kan? Iya. Ditutup opportunity-nya. Kalau lu nggak dapet apa-apa, bahkan nanti mungkin kalau pas lu terpilih mungkin malah lu nggak diingat sama sekali. Betul gak? Ada peluang, ada kemungkinan itu kan. Di semua paslon ya kita itu ya politik lah, kita paham. Itu lah. Makanya kan masa lu mau segitu nyemplungnya ya. Masa gue harus jelasin kenapa gue juga gak deklarasi, Pit? Bro, udah aman-aman aja bro. Paling gak ada teman gue yang aman bro. Jadi gue bisa minta tolong. Iya. Iya kan? Iya bener. Ngeri bro. Iya. Nah, terserah lah. Ini gue lagi gak jemput yang mana paslonnya ya. Gue lagi nyari bahasa yang tepat bro. Karena ini kan timeline-nya udah lewat ya. Gue takut banget gue salah ngomong dan menyakiti banyak orang lagi gitu. Karena kan gue akui yang di masa kampanye gitu mungkin ada cara gue yang ofensif atau segala macam. Ya itu kan kalau komika kan menjadikan roasting sebagai senjata kan itu bisa dinilai ofensif juga. Padahal emang tujuannya roasting gitu. Padahal ya gue ngerasa mungkin ada roastingan gue yang berlebihan atau segala macam. Ini gue belum ngomong ini di Instagram. Tadinya gue ngerasa gue pengen lewat Instagram tapi ntar dulu lah.
di lewat podcast Kasih Solusi aja nih gua. Sebuah kehormatan nih. Ya, Iya dong. terlebih sebelum gue jawab yang tadi ya, gue terlebih dahulu menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pihak mungkin yang sampai sekarang masih ngerasa apa yang gue lakukan di atas panggung selama masa kampanye itu terlalu menyerang, menyinggung, menyindir, merendahkan dan segala macam. Wah keren. Gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Gue nggak mau cari pembelaan, ya itu cara gue, gue nggak mau cari pembelaan itu. Mungkin kita terbawa hype di mana fungsinya kami di situ kan adalah meramaikan kompetisi ya, dengan bumbu-bumbu komedi gitu ya. Gue ngerasa kami ada di arus itu gitu. Ya mungkin ada sikap atau emosi yang berlebihan itu yang mungkin di luar kontrol gue, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Karena terus terang sampai sekarang hujatan-hujatan itu masih ada. Oh iya, gue baca-baca itu. Iya. Enggak berhenti. Iya. Dan bagi gue ngerasa rasa bersalah gue justru kepada keluarga gue, di mana gue nggak pernah sejauh itu mikir kalau ini akan berimpact ke istri gue. Sampai mentalnya kena ngelihat hujatan itu. Gue nggak pernah kepikiran sejauh itu. Begitu kejadian gue ngerasa apa yang selama ini kemarin langkah yang gue ambil adalah sebuah kesalahan ya gitu. Jadi gue introspeksi juga kok gitu. Ya intinya gue mau mohon maaf di sini buat teman-teman yang ngerasa kecewa atau ngerasa sebel sama apa yang gue sampaikan dulu pada saat berkampanye gitu. Tapi gue mau jawab itu tadi yang kenapa lu memutuskan untuk ada di jalan ini, Pit, dengan segala macam konsekuensi dan resikonya. Gue ngerasa hidup, bro. Wah, hidupnya di sisi apanya, Pit? Gue nggak pandai cari bahasa atau diksi yang pas ya. Tapi lu pernah nggak sih ada di masa lu nggak ada duit, lu nggak dapat materi dalam bentuk uang atau apa, tapi lu ngerasa hati lu penuh aja. Pernah gak sih lu gitu? Oh iya. Oke. Pernah gak sih? Gue gak tahu bahasanya nih, gue anjir. Sisi apanya, Fit? Iya. Penuhnya tuh sisi apa? Maksudnya gue gak tahu ini ibaratnya kalau kata lain tuh keberkahan misalnya gitu. Penuhnya sisi apa? Maksudnya apa ya? Dia gak ngasih lu apa-apa. Betul. Ya. Nggak ngejamin juga karir lu akan gimana. Iya kan? Betul. Maksud gue lagi pengen lihat ini seru sih sebenarnya obrolan kita ini tuh kayak pasca pemilihan umum gitu. Asik banget kan? Ada insight yang digali buat teman-teman pelaku sekarang yang gue rasa juga lu sekarang juga merasakan hal yang sama gitu ya, lagi nonton. Iya nih gue kemarin udah terlanjur begini. Iya nih gue terlanjur begini. Ini juga sebenarnya nggak hanya di ranah yang kalah ya, dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Di ranah yang menang pun juga, maksud gue lu juga sebagai orang yang mungkin pelaku di sini juga ada loh yang bisa dipetik. Emang iya Der, lah kan menang. Belum tentu nih, tar dulu nih bos. Lu transaksional saja, abis itu udah putus di situ. Harapannya apa misalnya? Lu nggak dilihat misalnya, atau mungkin lu jadi musuh publik misalnya karena lu terlalu kenceng dengan cara terjadi kan? Iya kan? Iya kan? Iya itu yang gua rasa. Iya kan, ini dengan kompetisi yang lainnya ya. Gua gak mau tendensi, misalnya contoh sebuah pertandingan percuma menang tapi curang gitu kan, lu juga kena mental juga kan. Iya, kena mental buat yang lain maksudnya, contoh-contoh yang lain. Tapi artinya segala sisi gitu loh. Iya. Apa yang bikin lu penuh gitu tadi lu bilang? Iya. Oke, gua belum dapat bahasanya, tapi gua runut aja ya. Dalam proses masa ini gue ketemu sama berbagai macam orang. Ya utamanya di sini kita ngomong lah, pemeran utamanya kan ada capres dan cawapres ya, dan orang-orang di sekitarnya. Ya. Gue ini pribadi ya, jangan dulu diserak ya, ini yang gue alamin ya. Gue ngerasa diorangin aja. Gue ngerasa diapresiasi sebagai sebuah sosok yang apa ya istilahnya, yang tadi punya value. Gue ngerasa diapresiasi. Jadi itu kadang rasa-rasa itu tuh yang nggak bisa kebayar sama nominal, bro.
rasa di mana gue bisa ngobrol sedekat ini capres gue, ini gue. Yang mungkin itu nggak gue dapet di tempat lain, nggak bisa gue dapet di tempat lain gitu. Lah, yang lainnya kan juga melakukan hal yang sama. Iya. Tapi kan kita nggak tahu apa perasaan mereka kan ketika ada di momen itu kan. Oh iya ngerti gue. Iya, memang Karena semua memang, berkesempatan iya. sedekat ini. Tapi kita kan nggak bisa ngebaca apa yang ada di hati mereka. Kalau gua, ya itu yang gua rasakan ketika gue jadi gini bro, akhirnya gue jadi mengapresiasi diri gue yang selama ini apa ya, aduh agak sedih sih, sorry ya. Ya, Akhirnya lu jadi mengapresiasi diri lu sendiri kalau kok lu bisa sampai di titik ini sih Fit, kok lu bisa sedekat itu sama calon orang nomor 1. Lu inget Fit, lu siapa? Lu dulu sempat jadi tukang ojek, lu pernah jadi kerja serabutan, lu pernah jadi karyawan fast food, tukang nyapu, tukang bersihin tulang-tulang ayam, tukang bersihin saus. Lu pernah jadi sales, nipu. Yang dulu gue pernah cerita di episode sebelumnya. Dengan pengalaman hidup lu bisa sampai di titik di mana lu bisa ngobrol sama calon orang nomor 1 di Indonesia. Dan bukan transaksional nih. Gile. Gue nggak dapet bahasanya bro, tapi ya itu cerita yang bisa gue ceritain. Jadi gue ngerasa gila, gue bisa dapet gue yang siapa sih gue gitu. Siapa sih gue gitu. Bukan siapa-siapa kan gue. Gue berangkat dari mana gue tahu. Gue ada sampai di level ini sih gue. Bisa segini deketnya tanpa digeser-geser ajudan. Tanpa awas. Bisa datang ke JIS, papasan sama orang, semangat Bang David. Itu yang gue nggak nemu bro. Hal itu yang gue temuin, yang gue rasa semangat Bang David, thank you Bang David. Setelah pilpres aja nih, anak gue sakit, alergi. Dia kan lagi baru empasi. Gue kasih salmon, namanya baru ketemu kan, langsung keluar merah-merah ke rumah sakit gue di Bintaro. Di kasirnya tiba-tiba ngajak foto, Bang David boleh foto? Boleh, gue bilang ayo foto. Biasanya bro, orang kalau yang ngajak gue foto paling ngomongin stand up atau nanya, kok udah jarang di TV lagi bang, lagi program apa bang, kapan stand up lagi bang, gitu. Ya memang itu. Iya memang itu. Atau dia nonton gue dari dulu bang, saya sering nonton abang dari dulu di YouTube. Paling itu omongannya. Bisa-bisanya gue ketemu orang abis foto dia ngomong, bang kita kalah, kita harus gimana bang? Bro, gue siapa lu tanya begitu? Lu tahu kan konteksnya, maksudnya dia nanya kita kalah itu apa kan? Bro, gue juga gak punya jawaban pada saat itu. Maksud gue siapa sampai lu mau menyebut kita kalah bang? Kita harus apa? Gue gak pernah itu bro, value. Wah, sepanjang hidup gue kayaknya gak pernah deh gue bisa menginfluence orang sedalam itu. Paham gak sih? Itu kuncinya, menginfluence orang sedalam itu. Oh iya. Menginfluence orang untuk ada di dalam satu gerakan gitu. Gak pernah bro, gue dulu ngelawak aja bro. Itu makanya gue pengen gali karir ini tuh. Paling paling skala kecilnya mungkin karena gue berangkat dari keresahan masyarakat Betawi, ya banyak orang Betawi yang akhirnya merasa terwakili dari akan stand up gue. Jadi akhirnya, weh keren bang, makasih ya lu udah ngebawain Betawi, maju terus bang bawain Betawi. Itu kan skala kecil ya. Tapi ini udah ngomongin skala nasional bro. Terus dia ngomong, bang kita kalah, kita harus ngapain nih bang sekarang?
Bro, sumpah gue langsung speechless. Bingung gue mau ngomong apa. Terus gue celingak-celingak ke bawah. Terus gue rangkul dia. Sabar, gue bilang. Sabar aja. Terus berjuang. Udah gitu doang. Gue cuma bisa bilang gitu. Itu kepala gue muter, bro. Karena gue gak nyangka kok sampai segitunya. Wow. Itu value. Gue ngerasa itu value, bro, yang gak bisa gue tuker sama nominal. Itu yang bikin hati gue penuh. Yang bikin nominal kan bisa habis gampang. Apalagi bini gue kan boros ya. Cepet kayaknya deh. Nominal mah gampang lah. Dia tinggal minta belitas, minta jalan-jalan, minta staycation, cepet lah habis ya. Tapi kalau urusan menuhin hati, gue ngerasa jadi orang yang apa ya, punya manfaat gitu ya. Gue potong nih manfaat deh. Momennya pas nih, gue tungguin ternyata apa ya yang bikin klik manfaat. Manfaat yang maksud gini bukan sih, Fit? Ketika kita nih sama seseorang atau terhadap seseorang ini mendapatkan satu nilai positif sekali gitu, apapun itu orang itu, ya. Ini kita rata deh, lu mau yang nomor berapa. Jika si pasangan ini, misal memang nih orang nih sangat memiliki knowledge atau mungkin transfer value apa segala macam ya ke kita, yang mungkin kita dukung apapun bentuknya, mau main bola kayak, mau back terhadap strikernya, mau pemain terhadap pelatihnya. Tapi kalau dibangun dengan ikatan emosi value, gue jadi nemu nih. Jadi transaksional tuh udah nggak keukur. Nah ini loh pentingnya, makanya mungkin contoh dia memiliki skill, mungkin contoh siapapun ya memiliki satu gagasan atau apapun itulah yang memang oh iya ternyata nggak cuma hahaha loh terhadap negara, ternyata nggak cuma sekedar huru hara loh terhadap hal yang serius gitu loh. Maksud gue ya ini berlaku ke semua lah apapun bentuknya. Jadi ikatan emosi itu kebangun. Ikatan emosi ya. Iya kan? Jadinya poinnya tuh itu gitu. Lain hal mungkin di luar sana yang tadi oke lah kita berangkat dari transaksional lah namanya, atau mungkin namanya adalah ya sekedar ikut-ikutan, atau ya sekedar proyek ke depannya, peluang nantinya, apapun itulah ya. Terserah lah bentuknya apa, tapi jadi ya dia turut serta membersamainya tuh lebih kayak ayo di kepalanya kan udah ada tujuan kan pasti kan. Yuk. Ya, sesimpel ini sih kayak ketika lu melakukan sesuatu kan lu perlu antusiasme ya. Antusiasme itu kan datang atas dasar ya berangkat dari emang hati lu, kesukaan lu terhadap sesuatu gitu kan. Iya kan? Iya, ini berlaku ke semua kisah berlaku semua kisah, mau hobi, mau apapun. Lu suka banget sama bola. Iya. Mau hujan kayak apa juga lu berangkat main bola gitu loh. Ya enggak? Itu. Nah, itu kan emosional kan? Akhirnya kalau gue lanjutin yang tadi tuh, kayak gue pribadi. Ini gue disclaimer, nggak mau lu mengira bahwa kayak Allah lu pencitraan lo, Allah lu paling mau begini, enggak. Makanya gue disclaimer nih. Allah palingan biar kelihatan lo sedekah gitu. Enggak, gue nggak mau. Apa itu? Gue akhirnya menemukan kalimat begini, Fit. Ketika orang memiliki banyak kebermanfaatan dari skill dia, dari knowledge dia. Contoh gue punya guru gitu ya. Guru itu bernama Pak Subiakto. Banyak sekali berkontribusi dalam membangun, meskipun dia nggak turun secara praktek, tapi minimal teori. Begini der, tagline-nya kasih solusi. Begini der, cara nge-branding. Begini der, cara bikin campaign-nya. Dan seterusnya. Warna jangan dirubah, konsisten, positioningnya bisnis saja. Gue catat tuh semuanya. Suatu ketika, gue nggak pernah punya mimpi sebelumnya yang, der, saya mau ada workshop, seminar. Kamu jadi pemateri pembukaan yuk, bahas marketing, branding, tipe yang ini. Gue langsung seketika, wow, ini serius Pak? Ya serius. Kenapa saya bohong? Gue langsung di depan mata langsung. Sebelum gue ngomong lagi, beliau langsung sambung lagi. Berapa der? Kamu ngisi? Terus di kepala gue tuh ya, nggak ada angka, nggak ada apapun.
gue ngerasa bahwa kayak kontribusi lu udah banyak, ngebuka pikiran gue dari skill lu, dari pengetahuan lu, dari bisnis gue, karir gue. Ngapain gue jadi buka red card? Ya kan, lu tuh udah cukup berharga buat gue gitu loh. Di situ kali poinnya kali ya. Ya. Berarti kan saling tuker value gitu loh. Tuker value. Makanya ikatan emosi kebangun. Jadi kayak lu tadi cerita depan muka gue gitu. Iya. Apapun itu bentuknya, kayak gue bilang kayak, justru gue mau bilang selanjutnya, Pak, Anda jangan bayar saya. Enggak, memang kita enggak, terlepas dari mungkin orang-orang kiranya kan, alah mungkin lu panjangin dan penuhin portofolio. Wah, lu enggak ke situ. Bahwa kayak gue pernah ngisi di sebuah seminar yang enggak. Gue karena kayak, wow, lu udah ngasih gue value banyak nih, Pak. Itu kayak mungkin, gue nggak tahu kalau lu dengan siapapun itu ya, beliau di luaran sana yang mau di hobi lu, mau di stand up lu, mungkin lu punya guru stand up, apa terutama yang lagi kita bahas sekarang adalah tentang tahun-tahun panas gitu. Gue nggak tahu apa yang didapat gitu, tapi ini kali ya, gara-gara ini lebih dari transaksional, ini berlaku ke semua ya. Iya. Gue tuh nggak, iya itu balik lagi ya, itu gue ketika lu melakukan sesuatu walau dengan berbagai macam resikonya, tapi hati lu ngerasa penuh, hati lu ngerasa apa ya istilahnya, tercharge gitu ya, punya semangat baru. Ini yang gue dapet sih, ini yang gue dapet. Dan gue bukan dalam artian kalau tadi lu ngomong, lu kosong banget Pit, lu lebih banyak kehilangan daripada yang didapat gitu ya. Tadi satu, gue udah buka dengan bilang gue sangat suka dengan kegiatan-kegiatan pesta demokrasi. Gue punya ketertarikan masuk ke politik praktis lewat pileg. Yang dimana mungkin bukan tahun ini, tapi adalah 5 tahun lagi. Dan gue ngerasa apa yang gue lakukan kemarin adalah sebagai langkah awal gue untuk bikin gue punya value lebih lagi di dunia politik ini, ketimbang sekedar sorry to say balik lagi jadi objek. Landing positionnya adalah, oh lu mau nyalek, ya udah gue butuh lu karena lu public figure, masuk aja sini partai gue. Ya tahu gue. Pak, mohon maaf tapi saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Enggak sorry, kita nggak butuh itunya, kita cuma butuh nama lu kok. Iya tahu gue. Ya kan. Pak, saya nggak ngerti nanti kerjanya ngapain, dewan itu apa? Nggak perlu. Saya cuma butuh kamu dan followers kamu kok. Wah, dalam banget bos. Gue nggak mau berangkat dari hal itu. That's why gue ngerasa gue jadi ini nih bagian dari pelajaran buat gue. Kuliah politik nyebur langsung tanpa harus masuk kampus jurusan politik. Gue nyebur langsung nih, gue lagi nyebur langsung. Gue pengen tahu kayak apa. Jadi ketika nanti keputusan gue bulat untuk 5 tahun lagi mungkin gue ikut nyalek, gue ngerasa gak kosong. Dan ketika gue ngerasa gak kosong, gue gak bisa tuh orang datang ke gue dengan, Fit gue butuh lu karena lu terkenal. Sorry ya. Lu cari aja yang lain kalau cuman pengen narik suara karena gue terkenal. Tapi nomor 1 Fit gitu. Tapi nomor 1. Nomor 1 apanya? Ya maksudnya urutannya. Kan biasanya dikasih jatahnya kan angkanya angka kecil loh. Iya, tapi sorry tuh saya kalau dia berangkat atas dasar gue terkenal doang, gue akan dengan mudah bilang enggak dengan partai lu, atau enggak sama sekali deh, ternyata emang semuanya sama partai misalkan gitu ya. Ternyata nggak jadi deh gue masuk politik. Ternyata lu semua memandang kami tuh segitu rendahnya cuma karena kami terkenal dan bisa bawa suara. Lu nggak ngelihat value kami yang lain. Nah gue mau berangkat dari situ nanti, insya Allah di 5 tahun lagi. Gue mau berangkat dari, ya selain gue memang public figure dan punya exposure lebih dibanding orang biasa gitu, gue juga punya value atau punya hal lain lah yang bisa gue jual. Entah itu skill apa gitu, entah itu
apalah isinya nggak kosong lah. Iya, iya. Gue belum tahu ya. Ini kan masih panjang waktunya, gue masih butuh banyak Ya, pemetaan belajar juga. gitu ya. Maka tadi gue juga nangkep akhirnya lu nyebur langsung. Lu pengen tahu ya bagaimana dengan problem yang dialami sama rakyat sampai akhirnya makanya lu konsisten waktu itu menuju ke sekarang pesta ini dan mungkin soon atau akan datang sampai lu pengen tahu dekat dengan rakyat tuh kayak gimana sih Aslinya dekat dengan rakyat tuh kayak gimana? Sekedar jargon aja yang 5 tahunan sekali. Wah iya lagi Ya, jadi frasa atau kalimat di masa kampanye atau memang kegiatan yang memang sehari-hari dilakukan sama anggota dewan kita. iya, tiap 5 Dekat tahun dengan ya. rakyat ini. Tiap 5 tahun kita diketok-ketok pintunya diganggang. Ya, tapi pas sudah enggak hilang tuh anak mana nih? Mana? Atau lu mau jadi wakil gue nih? Nomor WA-nya kan kita nggak punya. Gimana Iya, kita iya, mau iya. teriak kemana coba? Iya bener. Nah kalau kita ngomongin show lu yang ini nih, ini kan udah lewat, Udah lewat. ya kan? Nah, namun kan memang ada digital downloadnya juga kan. Ada. Nah lu bisa ceritain dikit dan sebenarnya why-nya aja sih, start from why-nya tuh kayak kenapa gitu. Akhirnya mereka bisa datang ke sini waktu itu. Kenapa ini laku gitu ya. Kenapa ini banyak pengunjung. Sampai akhirnya kenapa juga sekarang nih teman-teman juga download juga. Ya. Apa sih yang bikin lo akhirnya ingin membagikan value kepada mereka gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah proses belajar, proses rebranding. Proses belajar gue juga tapi melewati yang namanya proses rebranding. Makanya tadi sebenarnya gue mau nanya sama lu sama lu di awal itu, tapi lu duluan yang nanya gue. Ya karena memang lu narasumbernya. Iya. Oh ya rebranding yang tadinya lu kan iya, gue kan Betawi. tadinya malah gue udah melewati 2 fase. Tadinya kan gue komika Betawi. abis itu ayah yang Abis itu ayah Ikhlas. ikhlas. Ketika menikah gue ayah ikhlas. Brandingan seorang ayah, konten-konten parenting, Tahu, hubungan iya. dengan istri, dengan anak dan segala macam. Sampai 2 volume itu. Iya. Nah di tahun ketiga ini rebranding lagi. Jadi tema politik dengan gue memparodikan sebagai dewan. Oke, teknis dulu. Yang namanya rebranding atau branding itu kan berat ya, udah dibangun. Gue gak tahu kalau dari sudut pandang stand up comedy Ya. gitu kan. Gue nanya lu dulu deh sebelum nanti lu nanya teknis terkait brand itu sendiri. Di luar kamera tentunya ngapain di sini kan. Ini kan waktunya lu di sini. Iya kan gue minta solusi, masa nggak dikasih? Masa nggak dikasih? Iya. Kasih di belakang kamera tapi. Kalau mau lu duduk sini, gue duduk situ. Oh iya, tukeran. Nah, bukan itu masalah ya? Masalah gak sih? Masalah? Berubah gitu? Iya masalah memang. Persona kan? Iya itu persona masalah. Nekat banget lu. Ya makanya. Tapi kan gue men-challenge akhirnya. Gue men-challenge diri gue. Gue sampai di level mana sih? Level komedi gue sampai di level mana? Karena kan ini ngomongin isu politik itu kan di hal yang menurut gue nggak sembarang orang bisa begitu ya. Iya. Karena lu butuh subjektivitas juga. Iya. Iya kan? Intinya butuh subjektivitas kayak ya lalu siapa ngomong politik? Iya kan? Lu harus jadi siapa dulu kan? Iya. Lu harus jadi siapa dulu untuk bisa didengar kalau lu bahas politik. Iyalah. Nah, itu another level lagi yang gua rasa challenge nih gue nih. Gua udah bisa menaklukkan branding gua di Ayah Ikhlas gitu ya. Gue pengen challenge diri gue lagi untuk naik level lah paling enggak. Berat banget ya. Oke lah. Ya di samping emang itu tadi gue kan ya punya keinginan, punya cita-cita 5 tahun lagi pengen nyemplung gitu ya, pengen nyalek. Jadi ya gue mulai dengan hal-hal ini yang gue mulai dengan stand up bahas politik. Respon dari audiens lu gimana? Ya awalnya masih banyak yang kaget juga, masih banyak yang apa nggak kejauhan bang gitu kayak. Waduh. Apa nggak kejauhan bang, apa nggak ketinggian bang gitu. Bahas yang aman-aman aja bang, ngeri itu ngeri gitu. Itu jurang bang, ngeri. Kok berani sih gitu. Iya responnya. Tapi ya balik lagi namanya challenge kan pasti ada begitu-begitunya kan. Kalau mulus-mulus aja kan bukan challenge. Gue malah makin tertantang untuk bikin ini. Ya akhirnya gue berhasil bikin di 4 kota dengan ya penontonnya bisa dibilang ramai banget sih enggak, tapi sesuai dengan target gue lah. Berapa sih yang datang? Kalau gue rata-ratain tuh sekitar 250 sampai 300 orang di setiap kota ya. Ngejar cepet aja mohon maaf ya. Kadang berat itu.
Makanya kan ada yang beberapa yang nggak usah sebut nama lah, di cancel, di reschedule, Iya, kan? Gara-gara tembus cepet aja enggak. Iya, dan finalnya di Jakarta itu 600-an orang offline dan 600 online atau streaming. Oh, yang Jadi dari luar berarti kan dia nggak datang di situ kan? Iya, tapi streaming, live streaming. Berarti pada saat 1.200. hari itu 1.200-an lah. Plus sekarang ya kalau yang kemarin gak sempet lihat atau ketinggalan bisa di-download, digital downloadnya. Enak tuh buat mereka juga nggak sempat datang apa segala macam ya. Sebelum nanti kita bahas detail digital download, berapa durasi lu di dalam situ? 2 jam. Waduh, udah keramasin deh tuh. Jurang nyemplung bukan pinggir lagi tuh kayaknya tuh. 2 jam. Karena semakin jalan tuh biasanya tuh semakin wah, apalagi ger. Masuk terus udah, jeblos udah. Arung jeram lu di dalam. Ya enggak 2. Harus di-download nih berarti nih. Enggak 2 jam banget sih, tapi hampir 2 jam. Lu gak ngeri ya main-main di situ. Bener gue ngewakil netizen deh. Fit itu gak ketinggian, Fit. Lu bahas show terus tapi kayak udah lah, kita udah tahu lah nih arahnya kemana udah gitu. Iya. Pasti kan lu bahas tokoh lah, kasus lah, gue tahu banget nih pasti isi-isinya. Koruptor lah. Ya makanya udah dah. Ya udah, makanya that's why gue memberanikan diri ini untuk naruh di digital download kan, gak naruh di YouTube. Kalau taruh di YouTube gue bunuh diri. Wah, bahaya nih. Wah, ngumpet-ngumpet deh. Ya, lu mau nyepuin diri gue bro ya? Gila nih podcast kasih solusi udah jadi cepu nih. Bahaya juga. Ya kan kelamaan main sama Dedi gue. Duduk sama Dedi ketangkep. Biasanya gitu tuh. Ngeri banget ya. Halo Om Ded. Dia juga sering ngebantuin gue kok. Dia ngasih tempat gue buat promo sering banget Om Ded. Wih, keren. Hah? Ngebantuin lo meskipun beda. Keren bro dia bro. Oh, keren lah Om Ded, nama gue mah rutin deh. Iya. Kalau Om Ded gue waktu itu ngasih pesan di penampilan terakhir gue di Somasi. Gue tutup materi gue dengan bilang siapapun presiden yang terpilih, gue harapkan itu adalah presiden yang bisa menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di Indonesia. Kalau itu bisa terjadi, lu bukan cuma menang untuk pemilih lu, tapi lu menang untuk seluruh rakyat Indonesia. Gue bilang begitu. Keren. Dia di ujung Somasi itu ya? Iya, di closing statement materi gue. Gue ngomong kayak gitu. Terus Om Ded gimana responnya? Iya, manggut-manggut. Seperti biasa. Iya. Asal lu gak nyodok-nyodok mana-mana, Fit, cakep deh, cakep. Asal lu gak nyikat mana-mana, cakep deh lebih. Gitu. Iya kan, pasti kayak gitu kan. Wah, ini pada kepo, gue aja kepo jadinya nih. Digital downloadnya nih. Apa sih kira-kira di dalam itu? Tipis-tipis aja materi lu kayak gimana? Yang akhirnya mereka tuh gak temukan di YouTube. Tuh, ayo pengen tahu gue. Banyak rahasia-rahasia apa yang lu tuang dalam situ? Ya intinya gue mengcapture apa yang terjadi di tahun politik. Dari sebelum deklarasi Capres dan Cawapres sampai masa waktu itu kan gue tuh di Desember ya kalau nggak salah ini nih finalnya, gue lupa tepatnya. Itu 2023. Kan 2023. Itu kan lagi sudah masa kampanye kan segala macam dengan berita-berita politik yang setiap hari, setiap detik, setiap menit berubah, ya kan? Yang tadinya ininya ke sini tiba-tiba ke sono, yang tadinya begini tiba-tiba begono. Iya betul. Itu gue capture di situ. Terus gue mengcapture kelakuan para pemimpin kita yang sering bikin kesel rakyatnya gitu. Dengan statement-statementnya kan sering banget tuh ya. Ya kalau tidak bisa istilahnya mensejahterakan kami, paling tidak jangan sakiti hati kami dengan statement-statement yang suka seenaknya dong, ya kan? Kan sering banget tuh kan statement-statement yang kalau kita dengar gitu. Loh gitu loh. Ya gue bahas gitu bahwasanya gue capture juga, gue bahas juga. Tapi semuanya balik lagi tujuannya komedi. Tidak ada menggiring opini kemana gitu enggak ya? Di situ juga gue nggak ada ajakan. Ya pada saat itu di live ya pada saat itu ya. Kalau sekarang ditonton kan udah nggak ngaruh ya kan udah pemilihan. Pada saat live-nya juga gue nggak ada tendensi ajakan untuk milih siapa, milih ini. Waduh, ayo pilih ini. Enggak, gue cuman meng-capture
Ya kita yang selama ini kita rasakan kalau kita baca berita-berita tentang politik lah, tentang pemimpin kita, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Yang kalau kita baca berita tuh, aduh kok gini sih, aduh kok gitu sih gitu. Gue meng-capture semua itu dalam materi komedi. Yang dimana tujuannya pada saat itu adalah, ayo, ini kan pesta demokrasi. Justru yang paling berhak menikmati pesta ini adalah kita rakyat. Bukan cuma elit yang pesta. Kitanya cuma kebagian ribut-ribut, kitanya cuma kebagian apa ya istilahnya, kehilangan teman, kehilangan saudara. Padahal dia butuh kita ya untuk kan suara. Dia butuh kita. Kok kita nggak boleh ikut pestanya? Nah, salah satu cara gue untuk ikut pestanya adalah ya ini meramaikan 2024 ini di tahun politik dengan ya gue bisa bilang ini kalau mereka bilang politik riang gembira ya ini yang gue lakukan untuk politik riang gembira itu. Oh, justru the real politik riang gembira tuh ya? Iya, gue mau ngajak teman-teman ketawa bareng dan mikir bareng. Mikir, itu kuncinya tuh. Mikir. Gue kemarin terakhir kalau ngomongin show ya, terakhir di penampilan yang Panji kreatif art apa? Artpreneur. Oh, yang hiduplah Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Maya. Lu nonton, Bro? Nonton sama Dimas sama Renat, partner gue. Itu ada beberapa materi gue juga kan tuh. Iya, itu makanya kan kita di atas tuh keren banget. Lu mesti. Berarti ada di dalam situ dong? Ada itu kan beberapa gue bawain di Indonesia Maya. 2 beat lah itu gue bawain. Wow. Dan itu ya teaser 2 beat itu yang lu tonton. Iya. Sisanya lebih banyak lagi yang banyak gernya, ngeri banget emang. Waktu itu di situ tuh. Ya, nah, kalau lu nonton ntar deh kalau gitu. Ya, kita siapin di bawah nih digital downloadnya, lu tinggal klik aja. Ya ada semacam link kan di situ kan, atau mungkin cara mudahnya di mana di sini? Ya paling simpelnya sih di www.comika.id ya. www.comika.id. Iya. Nanti lo akan masuk ke halaman ini, langsung itu tercantum harganya tuh 199 itu udah termasuk pajak-pajak ya. Oh. Iya, lu tinggal ya itu tadi add to chart. Iya. Coba klik aja, pengen tahu aja. Oh, bisa login nih. Ini video nggak tersedia tuh, karena di dalam. Iya, gua belum ngasih teaser karena gue bingung mau materi mana yang gue jadiin teaser karena itu tadi. Jadi, di situnya ada teaser harusnya kan biasanya ada teasernya kan. Tahu. Semenit, 1 beat. Gue bingung milihnya mana yang kira-kira bisa. Yang aman. Gila, ngeri. Dia langsung aja lo klik situ ya. Di comika.id. Ya. Lu bisa 2 cara nih, yang download dengan di platform Rama ini lu download, atau yang subscription ya. Subscription tuh jadi lu langganan. Bisa comedy on demand gitu, lu langganan nanti lu bisa pilih konten mana yang mau lu add on gitu. Oke. Di ujung obrolan terakhir ada lagi Fit yang mau lu sampaikan. Apa sih harapan lu sekarang nih, dengan terutama di lu pribadi secara karir atau mungkin bangsa inilah? Kalau memang ternyata nyatanya ya sudah lah. Sabar Fit. Yeah. Terima kekalahannya. Gue mau nutup dengan 3 magic words. Apa tuh? Maaf, tolong, dan terima kasih. Yang pertama maaf. Ya gue mohon maaf kepada para pihak yang merasa tersudutkan dengan cara-cara berkampanye gue pada saat kemarin. Menyudutkan, terasa nyindir pihak-pihak yang merasa dirugikan. Gue mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati gue yang paling dalam. Yang kedua adalah tolong jadikan Pilpres ini refleksi untuk kita semua. Bahwasanya ketika Pilpres ini kelar, kita bukan lagi pendukung 01, 02, dan 03. Wah, keren. Kita balik lagi jadi rakyat Indonesia yang punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Jadi jangan pernah merasa lebih dari yang lainnya. Bahwasanya kita punya tugas yang sama, yaitu terus mengkritisi pemimpin terpilih. Dijagain, dipantau, dikawal, diberisikin kalau ada yang ngaco. Itu udah tugas kita semua tuh, nggak ada lagi nomor 01, 02, 03. Karena dari awal saya mendukung
Ya kebetulan mendukung 01 juga niat kami siapapun terpilih ya kami akan tetap balik jadi kami sebagai stand up comedian, balik ke kehidupan kami yang terbiasa mengkritik kebijakan yang ngawur dan segala macam. Namun kritik dengan cara yang hikmah. Betul. Ya kan bukan yang main fisik, main apa, Iya. serampangan. Betul. Jadi ya tolong kita balik lagi jadi masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Terakhir, terima kasih. Terakhir adalah terima kasih. Adalah gue ucapkan untuk teman-teman gue yang sudah berjuang semasa Pilpres kemarin, berjuang bareng. Yang nggak bisa gue sebutkan satu-satu, dan gue juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Anies Baswedan, Caimin dan timnya yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan ruang untuk gue ngerasa sebagai orang tuh punya value yang lebih, merasa apa yang gue bawa tuh diapresiasi. Gitu sih. Udah itu aja sih. Keren. Cukup mudah-mudahan. Mantep penutupnya nih ya. Banyak yang pakai tisu kayaknya nih, nangis-nangisan nontonin show-nya David Nurbianto nih kayaknya nih. Yuk download aja, di dalam tuh kayaknya lebih tajam lagi tuh di dalam. Thank you, Vite. Thank you bro. Kita kasih solusi.